saya akan menyebutkan beberapa masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada pendidikan yang rendah, yang keempat ada kenakalan remaja, yang kelima ada narkoba, yang keenam ada prostitusi, yang ketujuh anak jalanan, dan yang terakhir preman atau premanisme. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Berdasarkan jurnal penelitian tahun 2017 oleh Rini Forienti, bahwasanya hasil penelitian pada tindak kejahatan oleh anak di Lapas Anak Tanjung Pati menunjukkan ada dua motivasi yang menjadi faktor timbulnya kejahatan, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsiknya intelijensia, usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan faktor ekstrinsiknya yang pertama, keluarga, pendidikan, pergaulan anak, dan media massa. Sementara konsep pendidikan non-formal menurut Niehoff dalam buku Yusnadi tahun 2014 halaman 135, pendidikan non-formal didefinisikan untuk tujuan kita sebagai metode menilai kepentingan kebutuhan orang dewasa dan remaja putus sekolah di negara-negara berkembang untuk berkomunikasi dengan mereka, memotivasi mereka dengan pola dan kegiatan yang terkait yang akan meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan standar hidup mereka. Sementara itu konsep lainnya pada buku Yusnadi tahun 2014 halaman 27, melalui pendidikan non-formal penduduk miskin dapat mempelajari keterampilan kerja dan usaha sehingga menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan status sosial ekonomi di dalam masyarakat untuk menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi baik di pedesaan maupun perkotaan. Seperti yang telah disebutkan oleh penyaji sebelumnya, ada banyak sekali masalah sosial, salah satunya premanisme, prostitusi, kenakalan remaja, pengangguran, kemiskinan, bahkan banyak lagi masalah sosial, dan ada banyak motif untuk melakukan masalah tersebut. Salah satu dan faktor terbesarnya adalah faktor ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi rendah, maka pendidikan yang dicapai juga rendah, maka terjadi kemiskinan, pengangguran, dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan seperti prostitusi. Bahkan kenakalan remaja adalah efek dari ekonomi salah satunya, dan masalah tersebut dapat ditangani dengan hadirnya pendidikan non-formal. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa pendidikan non-formal itu mempunyai satuan pendidikan, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 menyebutkan bahwasanya satuan pendidikan non-formal terdiri dari lembaga khusus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, PKBM, majelis taklim, dan satuan sejenis lainnya. Nah, di dalam satuan tersebut terdapat program, di mana program tersebut berupa pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan pelatihan kerja, pendidikan lain-lainnya, dan program-program lainnya yang dapat memberikan keterampilan di dalam individu. Keterampilan dalam individu tersebutlah yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf hidupnya. Nah, ketika taraf hidupnya sudah meningkat, maka masalah sosial tersebut dapat teratasi, seperti masalah kemiskinan tidak akan terjadi lagi, bahkan pengangguran juga tidak akan terjadi, kenakalan remaja juga tidak akan terjadi, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tidak diinginkan seperti prostitusi akan dapat tertangani dengan adanya keterampilan di dalam individu tersebut. Saya kira penjelasan saya cukup menjelaskan kepada saudara bagaimana pendidikan non-formal bisa mengatasi masalah sosial yang